Halo netizen, ini adalah all new Daihatsu Xenia. Nah, kali ini kita akan mengulas yang varian R1300cc. Dan kebetulan ini adalah yang transmisi manual juga. Jadi ini adalah Xenia tipe R paling terjangkau. Nah, ini mobilnya lagi dipajang di Astra Daihatsu Astra B-Center BSD. Untuk kontak personnya bisa langsung lihat ke description di bagian bawah aja. Nah, untuk Xenia generasi ketiga ini emang udah lumayan lama ya dijual di Indonesia, diluncurkan pada akhir 2021 dan sampai 2023 ini, tepatnya di bulan Juni ya, ketika gue bikin video ini masih belum ada improvement atau facelift apa-apa ya. Jadi modelnya masih lumayan long lasting dan dia juga punya produk kembaran kan, seperti biasa ada Toyota Avanza dan di atasnya ada Toyota Veloz. Nah, dibandingin sama Toyota Avanza, dia memiliki muka yang berbeda, dia lebih sporty, lebih racing gitu ya, dibandingin Avanza yang lebih ke arah kemewah-mewahan. Makanya di bagian atas tuh grillnya sipit, tapi di bagian bawah airdamnya lumayan besar, bentuknya agak-agak cemberut gitu ya. Dan ini adalah Xenia paling murah yang bisa kalian dapatkan dengan fog lamp depan. Tapi untuk semua varian dia punya lampu yang sama. Jadi dia punya lampu utama full LED yang kayak LED produk-produk DNG kekinian ya, yang nyalanya tuh soft, dan dia juga punya lampu sein yang nyalanya juga soft tapi matinya instan kayak LED konvensional. Sedangkan untuk yang varian paling atas yang tipe R1500cc, dia ada list merah dari grill nyambung ke bagian lampu dan ada kamera 360 derajat. Tapi untuk yang selain 1500cc dia belum ada ya. Nah, lanjut ke bagian samping, velgnya sama seperti varian X 1300cc. Jadi lebih kecil dibandingin varian R1500cc. Dia 15 inci ya, dengan ban berukuran 185/65 R15. Rem depan belakang sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD dan beragam safety lainnya ya. Di depan disc brake, di belakang tromol. Lanjut ke bagian samping, untuk yang varian 1300cc ini belum ada lampu sein di bagian luar ya. Ini khusus di varian 1500cc aja, dan dia juga bisa auto folding tergantung settingan dari tombol yang ada di bagian pengaturan spion. Ada talang air juga dan ada emboss logo Xenia di jendela belakang. Nah, untuk rem belakangnya seperti ini ya, beda dengan Toyota Veloz, dia masih tromol. Lanjut ke belakang, sama aja ya seperti Xenia varian lainnya, cuma bedanya untuk lampu. Untuk yang varian R1300cc ini dia partial LED bar untuk lampu senjanya, jadi dia cuma di sisi luar aja, sedangkan sisi dalamnya itu polos, nggak ada lampunya. Walaupun begitu di sini kelihatannya kayak ada lampu ya, tapi aslinya dia nggak nyala. Yang nyala tuh baru di R1500cc, dan sisanya sama ya, lampu rem, lampu mundur dan lampu sein itu sudah LED juga. Emblem di belakang sini ada emblem Dolphy VTI, kalau yang Matic ada emblem CVT di bagian bawah, ada emblem R untuk variannya, dan ada emblem Xenia di sebelah kanan. Di bagian bumper ada sensor parkir 2 titik, reflektor kanan kiri, dan ada muffler cutter di bagian bawah juga. Sudah dapat kamera mundur. Di bagian kaca belum ada defogger tapi sudah ada wiper, dan ada high mount stop lamp di bagian dalam. Ini juga yang Xenia paling murah yang dapat high mount stop lamp ya. Dan untuk bagasi di sini bilangnya 400 liter dengan underbox. Di bagian atas juga ada antena Shark-fin. Untuk bagasinya dia latch-nya elektrik, tapi dia nggak nyambung dengan keyless-nya. Jadi sekarang posisinya kekunci. Kalau misalnya kita mau masuk, ini nggak bisa pencet. Jadi kita harus unlock dulu pakai remote, baru pencet. Nah, jadi dia nggak ada tombol lock atau unlock di bagian switch-nya ya, padahal tinggal programming aja sih sebetulnya. Nah, untuk yang varian R1300cc ini bagasinya ya kurang lebih mirip sih sama Xenia varian yang lainnya. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka, ada lampu bagasi, dan kalau nggak salah ini juga Xenia termurah yang dapat lampu bagasi. Dan jok belakangnya juga bisa dilipat 50-50 yang sekarang modelnya tuh rata lantai. Di bagian bawah juga ada storage, ada cargo net yang ini biasaan dari Daihatsu, P3K, dan ada tempat penyimpanan dongkrak di sebelah kanan. Serta di bagian sini juga ada tempat buat baut bracket ban serep ya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Daihatsu All New Xenia R1300cc ini. Ya, sesuai namanya, dia menggunakan mesin 1300cc 4 silinder naturally aspirated dengan kode 1NR VE. Mesinnya mirip-mirip seperti Daihatsu Sirion ya, atau Peru 2 Myvi.
Dan di atasnya juga ada varian 1500cc lagi. Dan dia juga udah nggak ada mesin 1000cc 3 silinder kayak Xenia yang lama ya. Andaikan dia punya opsi lebih rendah lagi gitu, misalnya tipe M 1200cc pakai mesin Cherokee, kayaknya akan lebih terjangkau lagi ya, karena kan mobil sekarang juga harganya makin lama makin nambah. Nah, untuk yang 1300cc ini tenaganya juga cukupan lah ya, 97 PS dengan torsi 123 Nm. Dan pilihan transmisinya ada manual 5 percepatan atau dual mode CVT, dan sekarang dia penggerak roda depan ya, karena kan Xenia yang terbaru ini juga sudah menggunakan platform DNGA, Daihatsu New Global Architecture, sama seperti Ayla, Rocky, dan Toyota Vios, Toyota Yaris Cross, ya banyak lah pokoknya yang keluarga DNGA. Untuk row mesin ya agak disayangkan, masih kurang rapi, belum dicat, dan belum ada engine cover. Di bagian kap juga ada kap mesinnya, belum ada peredamnya sayangnya. Oke, kita masuk interior, dan untuk handle-nya ini juga berbeda ya dibandingin yang varian R1500cc. Jadi kalau yang R1500cc di bagian sini tuh ada tombol atau kayak sensor pad ya untuk unlock dan lock, jadi kayak semacam smart entry. Tapi untuk yang 1300cc dia belum ada, jadi untuk masuk ke mobil itu tetap harus pencet tombol yang ada di remote ini. Nah, beda nih sama yang 1500cc, dia ada sistem key free ya di bagian sini namanya. Tapi kalau yang 1300cc tetap harus pencet tombol di remote. Nah, untuk interior dibandingin yang versi R1500cc yang sudah kita ulas, bedanya sih nggak begitu banyak ya, lebih ke fitur-fitur dan pernak-pernik aja sih ya. Nah, untuk joknya, untuk Xenia itu sedikit lebih racing atau lebih sporty dibandingin Avanza ya sekarang. Jadi ada garis-garis merah sekarang, di sampingnya juga ada jahitan-jahitan merah. Dan kalau yang versi 1300cc dia nggak dapet height adjuster, jadi di sini salah nempelnya, harusnya yang kalau mobil displaynya 1500cc oke lah. Nah, di sini cuma ada tuas untuk recline dan sliding. Di bagian sini ada tuas membuka tangki BBM, ada karpet berlogo Xenia, dan kita masuk aja. Nah, untuk interior seperti ini ya. Setirnya sama aja sih, hampir semua varian, cuma bedanya kalau yang varian atas-atas sudah ada tombol di bagian sini. Dan pengaturannya cuma tilt aja ya, nggak kayak Avanza G ke atas yang bisa teleskopik. Dan dia juga punya engine start button di bagian sini. Nah, kalau dinyalain dia ada dial switch-nya seperti itu, sporty sekali dengan gas cluster yang jarumnya merah, latarnya merah, jadi racing banget dibandingin Avanza yang putih. Lebih ke arah kemewahan, di sini lebih ke arah sporty, lebih menggugah selera berkendara ya. Nah, di sebelah kiri untuk yang varian R1300cc ini dia punya tombol audio steering switch ya, buat volume, ganti track, mode, angkat tutup telepon, voice command, dan pengaturan MID. Di tengahnya ada klakson dan airbag. Dan untuk yang versi 1500cc di bagian palang-palang bawahnya sini sama di sekitar tombol setir itu ada ornamen silvernya, walaupun dia belum dilapis kulit juga sama yang seperti R1300cc ini. Lanjut ke bagian belakang setir, belum ada pedal shift, lampu juga belum auto, tapi ada switch fog lamp terintegrasi dan ada triple turn signal. Di sebelah kiri ada tuas wiper dan instrumen cluster seperti ini ya. Di sebelah kiri ada tachometer, di sebelah kanan ada speedometer, dan di tengahnya ada MID full color yang LCD ya. Dan ini adalah Xenia termurah yang bisa kalian dapatkan dengan instrumen cluster seperti ini, karena di bawahnya MID itu masih layar dot matrix kalkulator gitu ya. Di bagian bawah ada fuel gauge, odometer, dan di atas ada kalender ya, bisa kalian lihat. Dan kalau pintunya kebuka ada individual door warning, kalau bensin udah mau habis ada refuel, ada banyak peringatannya gitu. Di sini ada tampilan jam analog, messages, konsumsi BBM dan sisa jarak tempuh, kecepatan rata-rata dan waktu berkendara. Dan kalau kita lagi di menu-menu ini, kalau kita klik enter yang ada di tombol setir, kita langsung masuk ke menu pengaturan ya. Ada brightness panel instrumen, terus ada setting jam dan tanggal, setting display, ada eco indicator light, konsumsi BBM auto reset ketika isi bensin, trip auto reset ketika isi bensin, ada opening display, ending displaynya juga ada dua ya, ada yang eco, ada yang standar, ada yang off. Jadi kalau eco ketika kita matikan
dia tuh ada kayak tampilan untuk apa ya, kayak konsumsi BBM rangkuman gitu, tapi kita harus jalan dulu sih emang. Lanjut lagi, di bagian sini ada tampilan untuk clock display ya, jadi jamnya itu bisa dipilih mau analog atau digital seperti ini. Lanjut lagi ke bagian bawah, ada menu buzzer, ada bunyi lampu sein, jadi kalau bunyi 1 seperti ini, bunyi 2 seperti ini, dan bunyi 3 seperti ini. Sama ada opening sound volume yang tadi ya, ketika kita nyalain mesin ada bunyi teng gitu di awal. Seperti itu. Lanjut lagi ke bagian menu notification date ya, seperti kebanyakan mobil-mobil DNGA yang sekarang ya, dia ada tanggal spesial. Jadi kita bisa milih ulang tahun, anniversary, inspeksi, dan maintenance. Kita bisa tentuin kapan tanggal-tanggal atau hari-hari spesial tersebut, dan nanti di speedometer itu akan berubah tampilannya. Contohnya seperti ini. Sekarang kan tanggal 22 Juni ya, dan kita setting ada birthday hari ini. Lebih aman kita tutup pintu kali ya, biar bisa kelihatan. Nah, bukan gambar Xenia, tapi malah ada tulisan happy birthday bagian MID. Lanjut lagi, di bagian vehicle settings ada setting auto door lock, auto door unlock ketika matiin mesin. Terus bunyi answer back volumenya bisa kita atur volumenya seberapa kencang. Wiper ada speed link intermittent wiper, jadi walaupun intermitternya ini nggak ada variabelnya, dia bisa membaca kecepatan kendaraan. Jadi semakin kencang kita berkendara, wipernya akan semakin sering menyapu juga. Dan ada shift reverse link rear wiper, jadi ketika wiper depan nyala, kita masukin gigi mundur, wiper belakang akan otomatis menyala untuk membersihkan kaca belakang. Sama ada triple turn signalnya mau aktif atau enggak. Maintenance setting, oil warning reset, reset settingan pabrik, dan bahasa cuma Inggris dan Indonesia aja, nggak selengkap kayak di Avanza yang banyak banget ya. Ya kurang lebih segitu aja untuk informasi di instrument clusternya. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC, tapi nggak ada list merah kayak yang varian 1500cc atau yang varian ADS ya. Ada cup holder di bagian depannya. Nah, untuk yang transmisi manual seperti ini dia belum dapat stability control ya. Jadi kalau mau dapat manual tapi ada stability control harus pilih yang 1500cc. Di bagian bawah juga ada kantong kecil, tuas pembuka kap mesin, pedal masih model gantung, dan untuk yang manual ini nggak ada footrest, cuma ada yang transmisi otomatis. Di bagian door trim di sini full plastik, nggak ada empuk-empuknya, handle-nya nggak chrome. Switch power window di bagian sini auto di sisi pengemudi aja, dan sudah lengkap dengan anti jepit. Nah, di bagian pengaturan spion juga ada mode auto ya, jadi kalau kita kunci dia akan ngelipat secara otomatis, tapi kalau misalnya kita mau lipat secara manual gini juga bisa. Dan ada pengaturan kacanya, ada window lock. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, ada speaker, dan ada tweeter di pilar A. Sun visor pengemudi polos, spion tengah manual dimming, ada lampu baca juga ya, bisa diaktifin individual atau ngikut pintu. Sun visor sebelah kiri ada cerminnya, ada grab handle, foldable, seatbelt belum bisa naik turun, tapi headrest bisa diatur naik turun. Nah, lanjut ke bagian tengah dari dashboardnya si all new Xenia ini. Untuk yang varian R ke atas ini udah dapet head unit yang lebih besar ya, dia touchscreen 9 inci dan sudah ada tadi ya Android Auto dan Apple CarPlay. Dan kalau kita masukin gigi mundur, agak susah nih karena manual. Nah, dia juga sudah ada kamera mundur ya. Ribet sekali ini. Ya, intinya begitu. Dan kalau kita beli yang tipe R 1500cc kita dapat kamera 360 derajat. Dan ini juga ada USB di bagian sampingnya untuk koneksi Apple CarPlay dan Android Auto-nya tadi. Di bagian bawah ada ventilasi AC 2 buah dan tombol hazard di bagian tengahnya. Panel AC juga semua varian seperti ini ya, digital AC yang cuma bisa buat ngatur fan speed,
dan dingin atau nggak dinginnya AC. Nggak ada heater, nggak ada arah AC, nggak ada defogger depan belakang, cuma ada fitur max cool, jadi satu tombol langsung ke posisi yang paling dingin. Terus di bagian apa namanya nih, sini ada tombol off, dan ini juga Xenia termurah yang bisa kalian dapatkan dengan engine shuffle button dan tadi keyless remote. Ada tempat penyimpanan di bawahnya, USB power outlet 2,1 ampere, transmisinya manual 5 percepatan, dan semenjak pakai platform DNGA, shifter tuh jadi enak gitu, nggak kayak Xenia lama yang kasar gitu dan lemparannya jauh. Di sini rapet dan presisi kayak mobil Eropa. Dan kalau misalnya kalian capek gitu nyetir manual, ada juga pilihan transmisi otomatis berjenis dual mode CVT. Di belakangnya ada parking brake dan ada power outlet 12 volt. Di tengah sini ada armrest yang besar ini juga walaupun nggak terlalu dalam. Di sebelah kiri ada tempat penyimpanan terbuka, glove box belum soft opening, dan di sebelah kirinya lagi ada cup holder di depan ventilasi AC biar minuman kita lebih tahan dingin. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depan dari all new Daihatsu Xenia tipe R 1300cc. Yuk kita sekarang matikan dan kita cek ke kabin tengah. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya dari all new Daihatsu Xenia tipe R 1300cc. Nah, untuk di kabin belakang sini juga ya masih cukup oke ya. Di sini ada seatbelt pocket dan ini adalah posisi pengendara gue, tinggi gue 170 cm, masih ada 5 jari di belakang sini. Nah, untuk di belakang center console udah ada power outlet juga ya, USB 2,1 ampere, dan ada tempat untuk nyimpen gadget kita. Nah, di tengah sini juga tetap ada gundukan, tapi nggak sebesar Xenia lama yang masih penggerak roda belakang. Di sini kayak lebih ke saluran knalpot aja. Ada seatbelt pocket sebelah kiri. Di atas ada AC double blowernya yang model baru di Xenia Avanza Veloz sekarang kan juga lebih streamline seperti ini ya, dengan knob 3 level yang di tengah. Jadi atap itu bisa lebih rendah walaupun kesannya kayak rear air circulator yang ada di Vigra atau Calya, padahal ini AC double blower murni yang ada evaporatornya. Di belakang ada lampu kabin, tengah masih bohlam. Di sebelah kiri dan sebelah kanan ada grab handle, ada seatbelt 3 titik. Nah, Xenia terbaru ini juga punya fitur sofa mode ya. Jadi jok pertama dan kedua itu bisa disambungkan, atau seperti ini, jok baris kedua bisa nyambung ke baris ketiga. Jadi kita bisa duduk di belakang tapi kaki kita selonjoran ke tengah. Ini berguna banget buat keluarga yang lagi istirahat pas mudik gitu ya, jadi lebih enak pas perjalanan jauh. Dan jok belakang juga ada garis-garis merah kayak di depan, cuma bedanya kalau yang di Xenia ini dia nggak ada ISOFIX points ya, beda sama Avanza, dan nggak ada headrest tengah juga. Jadi di tengah sini kurang lebih buat anak kecil aja. Oke, sekarang kita majuin dulu kali ya si jok baris keduanya ini, dan kita coba ke jok baris ketiga. Oh ya, hampir lupa, door trim full plastik juga seperti pintu depan. Ada cup holder di atas dan di bawah, switch power window, handle belum chrome, sama ada speaker. Untuk masuk ke baris ketiga dia one touch tumble, tapi sebelumnya kita turunin headrest dulu ya biar nggak mentok. Nah, seperti ini, langsung tumble ke depan dan kita bisa duduk di jok belakangnya. Oke. Nah, kalau di posisi yang agak maju ini sih lega banget, jauh lebih lega banget dibandingin Xenia yang lama. Di sini masih ada 2 atau 3 jari ya, tergantung posisi sliding dari jok tengah. Sedangkan untuk headroom, ini gue udah bersender di headrest, nggak tahu kelihatan apa enggak, mudah-mudahan kelihatan. Tapi di sini masih ada 1-2 jari, tapi nggak ngegencet kayak Xenia lama. Jadi posisi duduk masih rebah, tapi kita masih dapat headroom yang lumayan banget. Dan jok belakang ini juga beda dibandingin varian X atau varian M, karena joknya ini udah kayak Avanza yang lebih ergonomis. Jadi ketika kita rebahin seperti ini, yang by the way ini juga ada multi step ya, bisa tegak, bisa rebah, dudukan pahanya ini bisa mengatur. Jadi kalau misalnya
kita rebahin dia naik, kalau kita tegakin dia turun. Jadi dudukan pahanya itu akan mengikuti. Nah, untuk yang varian M dan X, dia kayak jok Xenia lama yang posisi rebahnya cuma satu, dan kalau dilipat kayak ya udah gitu doang gitu. Ini juga nggak berubah gitu posisi dudukan pahanya, jadi kurang nyaman. Tapi untuk yang varian R ke atas itu lebih oke jok baris ketiganya. Di belakang sini juga ada cup holder, di kiri ada tempat penyimpanan, tapi nggak ada pegangan ya di baris ketiga. Kacanya tetap besar, jadi nggak terasa sempit. Untuk di sebelah kanan juga sama, kacanya besar, dan untuk di sebelah kanan ada power outlet 12 volt dan cup holder. Oke, kita tutup aja review ini dengan kita keluar. Oh, ini lega banget akses keluarnya, nggak kayak Terios atau Xenia lama ya. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari all new Daihatsu Xenia varian R 1300cc tahun 2023 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Astra Daihatsu Astra B-Center BSD ini bisa lihat di description di bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.